Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mekanisme pasar menurut syariat Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Muhammad Naufal Fauzan. Yang kedua ada Pipin Yunianingsih. Kita mulai dari definisi pasar. Pasar merupakan sebuah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Dalam Islam, pasar tidak hanya sebagai tempat untuk aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai arena ibadah dan harus sesuai dengan syariat Islam yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan menghindari aktivitas terlarang. Lalu kita mulai masuk ke dalam definisi permintaan. Permintaan merupakan sejumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkatan harga tertentu. Berbagai tingkatan tertentu ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah pendapatan konsumen, yang kedua harga barang lain yang berkaitan atau substitusinya, lalu ada selera konsumen, lalu ada ekspektasi ataupun harapan, dan kelima ada jumlah penduduk, dan terakhir ada kemaslahatan. Lalu kita masuk ke dalam definisi penawaran. Penawaran merupakan sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada tingkatan harga tertentu. Tingkatan harga tertentu ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah harga dan teknologi produksi, yang kedua ekspektasi atau harapan, yang ketiga ada jumlah produsen dan penjual, yang berikutnya ada kemaslahatan. Lalu ada mekanisme pasar. Mekanisme pasar ini memiliki tujuan untuk mencapai sebuah keseimbangan yang dimana permintaan dan penawaran itu mengalami kondisi yang seimbang. Jika kondisi ini terjadi, maka diasumsikan sebagai pasar persaingan sempurna. Dalam mekanisme pasar ini, menurut Islam itu harus ditekankan pada dua hal. Yang pertama dari mikro yang menekankan pada aspek kompetensi dan amanah, sedangkan makro menekankan aspek distribusi, larangan riba, dan aktivitas tanpa manfaat ekonomi. Lalu kita masuk ke dalam sejarah pasar Islam. Sebelum hijrah, Rasulullah SAW dan para sahabat tinggal di Mekah. Mekah merupakan pusat perdagangan yang dikuasai oleh kaum Quraisy. Namun sistem perdagangan di Mekah tidak terlepas dari praktik-praktik yang tidak adil seperti riba, penipuan, dan eksploitasi. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW membangun masyarakat Islam yang berlandaskan keadilan sosial dan hukum. Hijrah juga menjadi momentum penting dalam mendirikan tatanan ekonomi dan sosial yang Islami. Lalu ada penyimpangan kaum Yahudi yang dimana di Madinah kaum Yahudi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perdagangan. Namun banyak di antara mereka melakukan penyimpangan seperti monopoli, penimbunan, kecurangan dalam transaksi lainnya. Hal ini menjadikan tantangan bagi Rasulullah SAW mencipta pasar yang sesuai dengan prinsip Islam. Setelah itu Rasulullah SAW mendirikan pasar Madinah sebagai alternatif pasar yang dikuasai oleh kaum Yahudi. Pasar ini diatur berdasarkan nilai saham seperti keadilan, keterbukaan, larangan riba. Untuk menjaga ketertiban dan keadilan, Rasulullah menerapkan al-Hisbah, yaitu lembaga pengawas yang bertugas memantau kegiatan pasar dan memastikan tidak ada kecurangan serta menjaga kepatuhan terhadap syariat Islam. Lalu berikutnya ada pemeliharaan hukum dan ketertiban, yang dimana dalam pasar Islami hukum ditegakkan untuk melindungi hak-hak konsumen dan pedagang. Semua transaksi harus transparan tanpa adanya penipuan dan eksploitasi. Prinsip kejujuran dan amanah menjadi fondasi utama dalam mekanisme pasar Islam. Lalu berikutnya ada karakteristik pasar Islam. Karakteristik pasar Islam itu yang pertama ada penjual dan pembeli bersama-sama banyak. Yang kedua ada tanpa hambatan perdagangan seperti kelulusan perizinan dan lisensi. Lalu juga harus patuh terhadap kode etik transaksi seperti kejelasan kualitas barang, lalu juga ada kuantitas, lalu ada juga harga yang telah ditentukan sebelumnya, dan ada durasi pembayaran yang sesuai kesepakatan. Lalu ada peran pemerintah dalam menstabilkan harga jika pasar tidak stabil dan tidak adil. Lalu tidak ada aktivitas tanpa nilai tambah atau nilai ekonomi seperti pengambilan hak, penipuan, dan pencurian. Lalu ada larangan menimbun, monopoli, transaksi naif, riba, dan transaksi haram seperti jual beli dengan undian ataupun barang ilegal. Lalu ada pengangkatan pengawas pasar yang benar untuk mengendalikan kinerja pasar. Dan terakhir adanya hak pilih atau khiyar dalam transaksi. Pembeli dan penjual memiliki hak untuk membatalkan transaksi dengan syarat-syarat tertentu.
Lalu di sini kita masuk ke dalam beberapa pendapat ahli muslim tentang mekanisme pasar. Yang pertama, Abu Yusuf mengatakan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang murah atau mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsip tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau sunnatullah. Bahwa pasar ideal menurut Ibnu Taimiyah, bahwa pasar ideal yaitu pasar bebas, kompetitif, tidak terdistorsi, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, melarang intervensi pemerintah kecuali ada distorsi pasar. Jika penawaran turun dan permintaan meningkat, maka harga akan naik, begitupun sebaliknya. Lalu ada menurut Ibnu Khaldun di mana Dabul Muqaddimah mengatakan bahwa barang terbagi menjadi dua, yaitu barang pokok dan juga barang mewah. Jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduk banyak, maka harga barang pokok menurun karena penawaran naik dan diprioritaskan kepada barang-barang mewah akan sejalan dengan meningkatnya gaya hidup, sehingga permintaan barang mewah ini akan meningkat. Lalu ada juga dalam konsep Islam itu ada cara pengendalian harga yang ditentukan dalam beberapa faktor, seperti yang pertama ada genetic demand atau genetic supply, seperti market intervention. Lalu ada distorsi, genetic demand and genetic supply, yang ini penghilangan distorsi termasuk price intervention untuk mengembalikan harga pada keadaan semula. Lalu ada menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam tingkat intervensi dapat terjadi dalam beberapa situasi sebagai berikut. Yang pertama, produsen tidak menjual produk kecuali pada harga tingkatan dibanding dengan harga umum. Lalu adanya monopoli atau penimbunan. Yang berikutnya ada koalisi dan kolusi, di mana antara penjual bertransaksi pada harga di atas bawah ataupun di bawah harga normal. Lalu ada al-hashr atau pemboikotan, di mana distribusi barang hanya pada pihak tertentu. Lalu ada penawaran oleh produsen pada harga terlalu tinggi atau permintaan harga konsumen pada harga terlalu rendah. Lalu ada intervensi pasar dan regulasi harga. Menurut Ibnu Qudamah, tujuan intervensi pasar sebagai berikut. Yang pertama, intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, menjaga etika dan kompensasi, mengambil keuntungan tinggi ataupun menjual di atas harga. Lalu melindungi kepentingan masyarakat lebih luas. Lalu regulasi harga memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi ekonomi, peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, lalu relokasi sumber daya ekonomi. Lalu ada juga fungsi sosial untuk mempersempit kesenjangan antar masyarakat kaya dan miskin. Lalu ada fungsi moral, di mana upaya menegakkan nilai-nilai Islami dalam aktivitas ekonomi. Lalu ada beberapa faktor distorsi pasar, ada etikar, ada penimbunan barang, ada penentuan atau penetapan harga. Lalu ada riba, tagih, gharar, dan melambungkan harga. Kita mulai dari iktikar dulu, ataupun penimbunan, yang dimana ini sebuah upaya untuk menimbun ataupun untuk menspekulasikan keuntungan, dimana menjual dengan sedikit barang tetap untuk mendapatkan harga tinggi. Lalu menimbun untuk mengupayakan kelangkaan barang dengan cara menimbun stok ataupun mengenakan entry barrier. Lalu Nabi Muhammad pernah bersabda, mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa tidak melakukan iktikar ataupun penimbunan kecuali untuk orang-orang yang bersalah atau berdosa. Lalu ada penetapan harga, yang dimana ada tasir atau penetapan harga, yakni pemerintah ataupun pemegang ekonomi tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menentukan harga komoditas, kecuali pemerintah ini telah menyediakan para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan harga yang ditentukan. Kecuali ada penciptaan pasar yang merusak mekanisme pasar yang sehat, maka dapat melakukan intervensi pasar. Lalu Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa fluktuasi harga atau turun naik itu adalah perbuatan Allah SWT. Sesungguhnya saya ingin berjumpa dengannya dan saya tidak melakukan kezaliman pada seseorang yang bisa dituntut dari saya. Hadis riwayat Tirmidzi. Berikutnya ada riba atau penambahan, yaitu penambahan tanpa adanya ibadah, penambahan dari biaya pokok yang disyaratkan karena adanya najis atau penangguhan. Di sini ada 2 surat yang mengenai riba. Yang pertama adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 275 mengatakan bahwa pemakan riba adalah penghuni neraka kekal selamanya di dalamnya. Lalu ada surat Al-Baqarah ayat 188 mengatakan
Dan janganlah sebagai kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Lalu ada tadlis atau penipuan yang mana transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak, act now to one party, di mana biasanya ini dalam hal kuantitas ataupun kualitas dan harga dan penyerahannya. Dalam istilah kedua pihak harus mempunyai informasi yang sama atau complete information sehingga tidak ada perasaan kecurangan. Lalu jual beli goror, di mana jual beli yang mengandung kerja atau ketidakpastian dalam kedua pihak. Biasanya ini dalam bentuk kuantitas, kualitas, dan harga dan waktu penyerahan. Lalu ada melambungkan harga atau nangis, di mana seorang berpura-pura menawar harga yang dijual hanya untuk menaikkan harga agar orang lain bersedia membelinya. Sabda Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kamu sekalipun melakukan penawaran barang tanpa maksud membelinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sekian pembahasan mekanisme pasar menurut Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.